Bal, Cup. Yoi. Gua kemarin apa ya? Senin kalau nggak salah. Gua iseng-iseng searching di YouTube nih Yoi. tentang gimana nanam stroberi. Nanam stroberi. Yoi. Dan gue baru tahu kalau biji stroberi itu yang di luarnya itu. Yang titik-titik di luar itu Iya, kan? Iya titik-titik. betul. Itu kan, itu bijinya ya? iya, Oke. jadi harus Itu bijinya cuy. di biji, Biji. itu harus dicongkelin satu-satu, terus dikeringin, ntar baru ditanam. Baru bisa untuk menanam lagi. Betul. Terus Nah, gue jadi kepikiran pas mau tidur, habis nonton video stroberi, terus gue mau tidur, gue jadi kepikiran kalau misal kita nanam nih, nanam stroberi, ada kemungkinan nggak sih kalau buahnya itu nanti jadi buah melon? Kalau secara langsung sih nggak mungkin ya. Tapi kalau ada misalkan ada peran makhluk lain bisa jadi. bisa jadi kalau apa pas ditanam terus ada orang lain yang ganti bijinya jadi biji Iya, melon gitu. bisa ya. Tapi kayaknya kalau nggak ada campur tangan lain nggak mungkin sih. Emang kenapa? Nah ini tuh gue kepikiran lagi nih kok. Jadi kepikiran tentang karma. Karma. Lo ingat gak sih kalau karma itu kayak apa yang lo tanam bakal lo tuai. Nah kalau dianalogikan sama stroberi tadi, mungkin gak sih kalau kita nanam stroberi jadinya buah tomat. Kalau misal gue nih Cup, gue melakukan kebaikan, sedekah ke orang, ada kemungkinan gak sih kalau buah yang gue dapat besok itu nggak berwujud uang juga? Mungkin bisa gue dikasih makan orang atau di traktir temen kayak gitu. Bisa sih. Kalau diartikan dalam bentuk balasan di dunia bisa sih. Bisa banget bentuknya beda. Tapi kalau strawberry jadi melon nggak bisa. Gitu. Itu kan Impossible. Iya. Nandur pari, tukule, Suketegi. Aduh. Iya. Berarti kan bisa diartikan juga kebaikan itu sifatnya nggak A ke A. Maksudnya bisa lo ngelakuin apa Selalu jadi A gitu ya. Iya. Jadi A selalu jadi A. Iya. Kalau menurut gue ya, kebaikan kan banyak bentuknya ya. BTW Cup, jangan jauh-jauh nape dari Oh iya siap. gitu. Kebaikan itu kan banyak bentuknya. Bisa jadi sesuatu. Ya intinya entah itu buat orang yang menanam atau untuk orang lain. Dan gue melihat itu sebagai legacy sih. Warisan. peninggalan gitu ya. Peninggalan dan nggak selalu yang kita tanam akan kita tuai sendiri. Mungkin gampangannya mungkin orang tua kita dulu menanam sesuatu untuk anaknya misalnya paling gampang. Atau mungkin orang lain membuat sebuah karya misalnya ketika dia meninggal dia akan mewariskan itu kepada orang yang menikmati karyanya dan sebagainya. Manfaat. Ya itu kan juga manfaat juga, itu kebaikan juga gitu. Iya. Kalau gue ngeliat sih kayak gitu sih. BTW gue udah lama gak rekaman gini, kaku men. Kita berapa minggu vakum Cup? 2 minggu. Baru 2 minggu. Tapi rasanya kayak waduh akhirnya rekaman lagi tapi Udah sebulan. di waktu yang sama kayak gimana sih biasanya kayak. Kalau soal karma sendiri ya nggak sesimpel itu nggak sih, maksudnya gini sih, kalau misalkan kita analogikan dalam hal perbuatan baik, kalau menurut gua kayak ya ketika kita berbuat baik itu ya memang betul belum tentu kita mendapatkan balasan yang sama, dan belum tentu juga kita bahkan mendapatkan balasan itu di dunia gitu. Ya. Kayak misalkan nih lo secara real ya, maksudnya secara real dalam hidup, misalkan lo nanam pohon, lo bisa jadi nggak menikmati apa yang lo tanam tuh, maksudnya kayak pohon, literally pohon gitu. Iya. Bisa jadi generasi mungkin yang nggak ada kaitannya sama keluarga lo besok baru bisa menikmati entah itu oksigennya mungkin, entah itu kayunya mungkin, kayak Betul. gitu. Buahnya. Dan mungkin berlaku juga sebaliknya misalkan lo melakukan pembalakan hutan nih, ya mungkin generasi lo nggak ngerasain efeknya, cuma mungkin generasi kedepannya kayak yang berapa generasi kedepannya baru ngerasain perbuatan yang lo lakukan di masa lalu kayak gitu. Berarti Gitu sih. ya. Berarti
cuma berlaku untuk yang kebaikan tapi juga Berlaku untuk keburukan juga. Iya, kebaikan. Dan juga selama ini karma ini agak miss-nya adalah dimaknai sebagai Balasan. sesuatu balasan yang buruk ya. Betul. Sebenarnya Padahal nggak gitu juga. gitu juga. Kebaikan pun juga ada balasannya. Iya, iya. Gimana ya? Kita sering memaknai sesuatu secara Negatif. bukan gitu, secara diambil ringkesnya doang gitu. Iya. Padahal kalau gua nggak salah ya, merujuk dari asalnya dari mana istilah karma berasal itu kan dari ajaran Hindu kalau nggak salah. Hindu atau Buddha? Iya, Hindu mengajarkan Hinduism karma ya? sih. Karma, bahwa sebenarnya karma tidak hanya positif dan negatif, tapi juga tidak semata-mata itu sebuah balasan tuh. Betul. Kayak misalkan lo berbuat apa sama temen lo, terus minggu depan lo kena balasan, nggak tidak sesimpel itu gitu. Kalau yang gue baca ya dan gue pernah dengar, bahkan kayak di situ ada melibatkan proses entah reinkarnasi or something kayak gitu. Iya, iya. Jadi kayak itu berpengaruh di kehidupan berikutnya ya, kayak gitu. Konsep karma ya, konsep karma dari asalnya. Iya. Cuma Sebab akibat. iya. Iya. Tapi maksudnya yang pengen gue sampaikan bahwa sebenarnya karma tidak sesimpel itu, bro. Gitu. Gitu sih. Cuma ya itu pemaknaan orang ya bisa beda-beda. Ya, terkait Kan sering tuh kayak misalkan habis putus cinta gitu. Gue bakal kena karmanya Iya. ninggalin gue kayak gitu. Nah, Kayak gitu. Nggak semudah itu, bro. Iya. Cuma ya gue percaya sih yang namanya balasan di dunia tuh ada. Betul. Entah itu namanya karma or something. Gue percaya sih yang namanya balasan itu ada. Iya, Entah positif entah negatif ya, bukan berarti balasan yang buruk-buruk doang kayak gitu. Kayak misalkan lo bersedekah kemudian in the next day lo mendapatkan rezeki yang lebih mungkin dari sumber yang tidak diduga-duga kayak gitu. gitu. Kayak gitu sih. Betul. Well, Itu keren sih. based on my faith juga sama sih. Ketika kita tadi bicara soal Hinduism, kita soal bicara universal atau keyakinan kita masing-masing. Dalam keyakinan gue juga sekecil kebaikan yang lo tanam, meskipun itu sebesar biji paling kecil, Sawi. Biji sawi. itu bakal ada balasannya. Begitu pula juga keburukan, nah itu buat lo atau buat orang lain atau buat lingkungan sekitar lo, dan Pasti ada yang gitu. pasti ada. Iya. Kalau gue mungkin Gue tiba-tiba baca nih. Di sini ada quote sedikit dari barista yang membuatkan kopi buat gue, Iqbal Kadafi. Happy weekend. Gitu. Wow. Ini positif vibe banget. Sedih-sedih. Besok dapat balasan positifnya nih masnya. Masnya atau mbaknya ya tadi baristanya? Kayaknya masnya deh. Gitu. Kalau lo tadi gimana, Ben? gue mungkin bisa lebih memaknai perilaku. Misal nih gue lagi ketimpa sial, gue jadi memaknainya itu kayak, oh mungkin gue dulu pernah ngelakuin hal yang buruk sama orang lain. Bener. Terus gue Gue sering tuh kayak gitu. Jadi kayak gue sering introspeksi diri. Ya, Gue pernah buat salah apa ya? Lo pernah gak sih tiba-tiba Bener tuh. tiba-tiba lo kepikiran buat dia harus minta maaf sama itu. Ya benar. Dan gue pernah ngelakuin beberapa kali. Sumpah demi gue tiba-tiba apa? ngechat misal temen gue, gue minta maaf ya kalau ada salah gitu dia. Padahal gak ada apa-apa, terus gue terus dia jawab, kenapa? Mau meninggal? Gak apa-apa, mau minta maaf aja biar lebih lega aja gitu. Ini bocah kenapa ya? Ngerasain tanda-tanda mau pergi apa ya? Iya bener. Gitu. Sumpah demi apa? Gue baru semalam mikir kayak gitu. Iya. Gue mikir kan kayak gue punya salah apa ya? Terus kayak gue ada niatan buat minta maaf sama seseorang kayak gitu. Kayaknya masih ada dosa-dosa gue yang masih mengganjal di sana kayak gitu. Sumpah baru semalam gue kepikiran kayak gitu. Bener tuh bener. Kayak gue sering banget sih ngerasa kayak misalkan gue habis kena apa terus gue mikir, gue pernah bikin salah apa ya? Iya. Kok gini banget rasanya ya? Dan itu juga berlaku buat kebaikan juga sih. Misal lo dapet apa, Iya. itu bikin lo Iya insult, bener. apa ya, kayak flashback. Bener. Dan itu bisa bikin lo untuk lebih termotivasi untuk lebih berbuat baik gitu. Betul. Walaupun kecil tadi itu ya. Betul. Bener. Satu lagi, jangan lupa minta maaf sama diri sendiri. Iya. Memaafkan diri sendiri itu paling susah sih. Basically berdamai dengan diri sendiri itu paling susah sih.